hari ini kita ketemu lagi belajar PBLK, proses bisnis layanan kesehatan. Pertemuan hari ini untuk menggantikan pertemuan di hari Kamis yang lalu karena saya sempat hadir. Di hari ini saya akan menggantikan pertemuan sebelumnya dan harapannya pertemuan hari ini kita bisa berjalan. Sebelum itu, untuk memulai pembelajaran seperti biasa kita berdoa terlebih. Kali ini berdoa akan dipimpin saya. Oke, mari anak-anak sekalian kita berdoa dulu untuk pelajaran pembelajaran kita hari ini. Berdoa. Oke, selesai. Baik. Kita sudah berdoa. Selanjutnya yang harus kita biasakan di kelas adalah kita membuat kesepakatan. Pernah dengar kesepakatan kelas? Harusnya di sekolah jenjang kalian sebelumnya setiap mulai pembelajaran dibuat kesepakatan. Kesepakatan kelas kita seperti biasa ya. Jadi harapannya anak-anak sekalian kalau ada keperluan izin keluar atau mau izin mau minum ya, dan izin dipanggil oleh salah satu guru di luar, silakan berdiri dan angkat ya, dan sebutkan namanya, jelaskan keperluannya. Sisanya untuk selama pembelajaran saya harap kita sepakat untuk tetap serius belajar dan jika memang ada yang ditanyakan silakan kita. Oke, lanjut. Sekarang saya mau ngecek kehadiran kalian dulu. Siapa yang hadir dan siapa yang mana Bariro? Mengantar teman sakit. Oktavianti Sinta. Ya. Salsabila Arta Sandria. Apa itu Pak? Ada yang tahu Alfa kenapa mungkin? Tidak tahu kenapa. Belum pernah menanyakan ke keberadaan temannya. Ya, tapi sudah coba belum tanyakan keberadaan Sandria kemana? Atau kalian sudah mungkin salah satu dari kalian menanyakan kenapa tidak sampai Katanya di sekolah. katanya? Di sekolah. Ada yang dekat sama Sandria nggak sih dari kalian? Tapi udah coba belum komunikasi? Sudah ya? Sudah. Nanti kita tanya. Sari Novita Ririn, Azhar Rasti, ya. Rizka Naya, Hairani Putri Mariza, Farabila Aryani Keiza, Putri Ansa Hidayatul, Dewi Sasmita Nurul Fida, gitu ya. Azhar Fatimah, Syarif Ramadhani Devina, sakit tadi ya, dengan Zahra ya. Ya. Zakira Cahaya, Safa Nur Ayesa, Nashwa Lintang Aufa, Novia Na Anissa, Almakira Anissa. Harapannya kalian sudah mau belajar berjalan kurang lebih 2 dan kalian melihat fenomena teman kalian Sandria itu sampai hari ini belum juga sekolah, dan itu juga sebenarnya sudah dinotis oleh wali kelas. Maksud dari sini adalah Sandria ini adalah contoh bahwa Sandria belum menemukan rasa percaya diri dan rasa nyaman untuk belajar. Artinya dia juga punya benturan, punya halangan besar, bahwa saja dia belum menemukan kemauan dan keikhlasan dia untuk sekolah di sini. Dia di SMK kesehatan, itu udah menjadi pilihan yang kalian lakukan sekarang. Saya bilang contohnya adalah ketika kalian tercebur, lebih baik berenang. Jadi hafalan banyak itu pasti akan ada. Hitung-hitungan yang sulit itu pasti akan ada. Belajar kata-kata istilah, kata-kata yang sulit dipahami itu pasti akan ada. Tapi kalau kalian menghindar, selanjutnya masalah yang akan datang kalian juga akan menghindar. Tapi kalau kalian terbiasa menjalani, terbiasa mencoba untuk melewati masalah tersebut, ketika ada masalah yang lebih berat akan datang, kalian akan berani. Ini masih kelas 10, nanti akan naik ke semester 2, nanti akan naik ke semester 13. Selama 2 bulan belajar ini, ketidaknyamanan pasti ada, kesulitan adaptasi pasti ada, tapi coba lalui saja.
coba jalani saja. Ya, lama-lama semester 2, lama-lama tiba ulangan kenaikan kelas, naik kelas kelas. Habis itu muncul lagi masalah baru. Mana tahu, siapa tahu tiba-tiba ada intrik kalian ribut dengan teman. Itu masalah yang besar loh kalau ribut dengan teman. Karena akan mengganggu kenyamanan kalian belajar di kelas. Tuh, ada masalah nih dengan temannya di kelas. Gimana saya sekolah? Aduh, saya mau nyaman saya belajar. Contoh yang seperti itu sudah banyak. Makanya dari sini kita ambil kesimpulan, apapun masalahnya dari sekarang, kesulitannya sekarang, jalani saja, lalui saja, dihadapi saja. Nanti lama-lama masalah itu selesai. Jadi ketika ada masalah yang akan datang, kalian tidak akan lari. Paham ya? Mudah-mudahan dari sini ketidakhadiran teman kita Sandria ini menjadi contoh. Karena saya berani bilang itu adalah contoh dari dia belum terima keikhlasan dia belajar di sini. Dalam 1, 2, 3, ya. Oke, cukup. Boleh kita fokus, boleh kita masuk ke materi itu ya. Kita akan masuk ke materi tentang melanjutkan materi kemarin, yaitu rumah sakit Tarundoso Jatiwi Bowo. Ya, hari ini kita akan membahas tentang pelayanan rawat inap atau pelayanan rawat jalan. Ya, kalian pasti sudah pernah mendengar dua kata rawat inap dan rawat Jalan. sehat itu Hal. lebih baik mencegah daripada Mengobati. dua kata itu harus tertanam sama. Sehat itu mahal, lebih baik mencegah daripada mengobati. Kenapa? Karena ya, kalian melihat diri kalian sekarang, tapi apakah ada teman di kelas lain? Apakah ada teman di luar sana yang sejatinya dia mau bersekolah, tapi dia belum bisa bersekolah? Kenapa belum bisa bersekolah? Karena punya kesulitan atau sedang ada dalam keadaan sakit. Banyak kondisi di luar sana, gak usah jauh-jauh deh. Contohnya kakak kelas kalian, itu ada. Dia punya semangat buat belajar, tapi dia tidak bisa, dia tidak mampu. Karena apa? Karena badannya tidak mendukung dia untuk hadir di sekolah untuk belajar. Karena apa? Karena dia sakit. Tahu diabetes? Kan contoh. Ya, terus jauh-jauh kan contoh dari mana? Apakah kehadiran dia di kelas itu setiap hari ada? Ada. Pernahkah terpikir sama kalian kenapa kira-kira kehadiran dia tiap hari itu tidak ada atau sulit sekali ada di sekolah? Mungkin saya bisa kasih tahu kalian kenapa. Karena sebenarnya dia sudah terganggu dengan pikiran dan perasaan. Jadi diabetes itu. Ya, kalau kita ngomongin diabetes, di zaman saya dulu diabetes itu adalah penyakit yang biasa terjadi pada orang tua atau orang dewasa. Bukan berarti pada saat di zaman saya dulu diabetes itu tidak terjadi pada usia saya atau yang lebih muda. Tapi di masalahnya di kenyataan yang sekarang, di kehidupan yang sekarang, penyakit-penyakit yang biasanya kita stigma kita tuh hanya terjadi pada orang dewasa atau orang tua, diabetes, hipertensi, pecah pembuluh darah, mau di otak, mau di bagian tubuh mana, itu sudah ada terjadi di usia-usia kalian. Karena apa? Mungkin saya sudah pernah ngomong sini. Karena pola hidup dan gaya makan, atau sebaliknya gaya hidup atau pola makan. Ya, beda. Mohon maaf temannya saya jadikan contoh. Dia diabetes. Berarti secara logika kalau kita pikirkan secara jauh, tahu diabetes kan? Diabetes adalah kondisi dia mengalami kondisi gula darah yang tinggi. Gula darah, Pak. Kadar gula di dalam darahnya tinggi. Gula yang kita dapatkan dari mana? Dari makan makanan yang gulanya tinggi. Junk food, fast food, dan yang makanan minuman yang rasanya memang manis banget. Apakah kalian hari-hari mengkonsumsi yang seperti itu? Enggak. Tapi sejatinya iya. Misalkan Amira, istirahat pertama, kamu minum apa tadi? Es. Istirahat kedua? Oh tadi istirahatnya digabung ya? Yang satu itu. Tapi ada es teh. Coba diminum. Istirahat pertama tadi, istirahat kedua minum apa? Es teh. Tapi
istirahat dulu air putih, tapi ST-nya tidak ketinggian. Bayangkan kalau itu setiap hari, konsisten, rutin, ST di setiap hari. Saya sudah pernah sering bilang kepada kalian, lebih baik air putihnya dibanyakan dalam setiap hari. Berapa liter air putih sehari? Berapa liter? Berapa liter itu kayak bak mandi saya di rumah. 1 sampai 2,5. Kalau dikonversi jadi gelas berarti 8 gelas. Klarifikasi dulu. Minum air putih yang paling baik adalah 1 sampai 2,5. Kalau dikonversi menjadi gelas 8 gelas. Bukan 8 liter ya. Itu yang bak mandi saya di rumah itu 8 liter sekali apa sih itu kan? Amira ya ingat, teman-teman yang lain ingat 8 gelas dah. Sampai jam berapa ini sudah? Jam berapa sekarang? 14.29 sudah berapa gelas air putih yang itu dirimu? 1 gelas air putih dirimu. 1 gelas air putih sampai jam segini baru 1 gelas air putih dirimu. 2 gelas air putih. Masih ada berapa jam lagi? Masih ada sampai sore dan tengah malam. Tapi masalah penyakit yang akan muncul atau penyakit ginjal itu bisa terjadi di usia kalian. Bukan saya mendoakan, tidak ada guru yang mendoakan yang buruk-buruk. Saya maunya kalian sehat saja. Tapi ketika saya berdoa kalian sehat, tapi kalian tidak mengusahakannya, buat Pak Bayu, Pak siapa, guru siapapun mendoakan kalian supaya sehat, tapi kalian tidak mengupayakannya, sampai jam segini minum 1 gelas saja. Ya, kalian sudah dibagikan tumbler itu apa? Upaya untuk mendukung kalian minum air putih. Bawa air putih dari nanti diisi lagi di sini. Ya, pecah pembuluh darahnya. Kalian harus istirahat di rumah. Pentingnya rasa syukur buat kalian masih bisa hadir di hari ini, langsung belajar di sekolah, langsung mendengarkan materi dari kita. Ada satu video tentang materi kita hari ini, rawat jalan atau rawat inap. Video ini adalah alur ketika kalian dalam kondisi keadaan sakit, ya. Kapan waktunya dirawat jalan, kapan waktunya dirawat inap. Tahu kondisi kapan saatnya kalian dirawat inap dan rawat jalan? Tahu, tapi kan mungkin tidak begitu spesifik. Coba kita lihat video ini. Pasien berangkat menuju ke rumah sakit. Pasien masuk menuju ruangan bagian pendaftaran untuk mengambil nomor antrian, kemudian duduk di ruang tunggu. Kesehatan dan administrasi. Setelah selesai, pasien bisa menuju ke unit penunjang seperti laboratorium. Sudah dilihat video di depan? Dari video di depan, apakah video tersebut tergolong pasiennya dirawat inap atau dirawat jalan? Yang rawat inap angkat tangan. Yang rawat jalan angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 200. Semua menjawab 250 orang angkat tangan untuk menjawab rawat ya. Jadi dari video di depan tadi itu adalah contoh ilustrasi bahwa pasien tersebut itu di treatment atau diberikan tindakan rawat. Karena apa? Kita langsung pada akhirnya dari video bahwa pasien tersebut pulang ke rumah, dibekali obat, diresepkan obat sama dokter, pasiennya ke apotik, pulang bawa. Itu adalah salah satu indikator ciri bahwa orang tersebut di treatment dengan cara rawat jalan saja. Ya, jadi teman-teman semua sudah paham dari video tersebut itu adalah video ketika kalian bisa saja kalian nanti itu dirawat jalan. Ya, jadi alurnya tadi adalah untuk mendaftar saja mau itu rawat inap, rawat jalan, kalian perlu membawa berkas-berkas kalian, dokumen administrasi kalian, atau KTP kalian, atau KTP orang tua, atau katakanlah dari para pengguna BPJS lagi konsultasi sama dokternya. Dokter, saya ini batuk sama pilek gitu. Sudah dokter nanti.
tapi saya sudah minum obat 3 hari ini, saya sudah minum obat tapi tidak ada perubahan. Batuknya masih iya, pileknya masih iya, bahkan batuknya disertai dahak yang ada darahnya. Makanya karena ada darah tersebut, saya kontrol lagi, saya ke dokter lagi. Oke, kita cek pemeriksaan lanjutan, yaitu kita foto toraks atau foto ronsen dada ibu untuk melihat organ di dalamnya, yaitu paru. Kalau ngomongin batu, kalau ngomongin pilek, berarti kita ngomongin organ paru. Sudah nih, ke radiologi, foto ronsen toraks dadanya untuk melihat paru-parunya ada apa sih, paru-parunya kenapa dia batuk, pilek nggak sembuh-sembuh, dan ada darah. Ternyata setelah difoto, di sini paru-paru, di organ paru-parunya ada putih-putih. Apa putih-putih? Kalau di dunia kesehatan, foto CT scan gitu ya yang hitam putih kan. Kalau di organ kamu menunjukkan bintik-bintik putih, itu berarti ada masalah. Sehingga ketika dilihat paru-paru itu, oh putih-putih nih, ibu harus dirawat dulu. Ini ada infeksi di paru-paru itu. Bisa jadi karena bakteri, karena virus. Sehingga dokter memutuskan untuk merawat jalan. Ya, jadi penting pemeriksaan lanjutan seperti teman-temannya laboratorium, pemeriksaan laboratorium, cek darah lengkap, atau teman-teman yang di radiologi, pemeriksaan foto toraks, CT scan, MRI. Itu untuk betul-betul menentukan dia itu sakit apa. Karena ada pendarahan, ternyata paru-parunya itu putih-putih. Kalau di kedokteran putih-putih itu masalah. Makanya saya putuskan juga ini ibu harus dirawat. Langsung masuk ke proses rawat inap, masuk ke ruangan, dicarikan ruangan untuk dirawat. Tapi kalau dia diputuskan rawat jalan, misalkan setelah di CT scan, oh paru-parunya bersih, nggak apa-apa ini, nanti saya kasih obat lagi, istirahat di rumah sakit ya, nanti obatnya, nanti dia rawat ya. Jadi kita tidak tahu kondisi kapan kita akan dirawat inap, dirawat jalan, kecuali dokter melihat tanda-tanda yang jarang gitu. Ya, batuk pilek 3 hari itu biasanya cuma rawat jalan. Nah, tapi karena dia ada darahnya, setelah di foto, oh putih-putih, ini ada infeksi. Jadi, contoh satu lagi, Pak datang ke mana? Rumah sakit IGD. Kita datang, wajahnya pucat, wajahnya lemes nih, ya kan, wajahnya pucat, wajahnya lemes. Kenapa lemes pucat? Gak bertenaga gitu. Balik dulu Pak, di tempat dulu. Saya tensi dulu ya. Pekerjaan kalian itu nanti kalau PKL datang pasien IGD, kalau kalian di ruang IGD ya, itu pasti tensi dulu. Sudah bisa tensi? Belajar di rumah supaya lebih peka. Ya, tensi dulu. Waduh, tensinya rendah banget Pak, ini cuma 90/70. Bapak ini lemas banget, keringat dingin, pucat juga lagi. Matanya sayu. Tahu mata sayu? Tahu. Mata saya nggak bertenaga, berkeringat. Ya, ternyata ditanya, Bapak ada apa? Habis ngapain? Mas, saya hari ini sudah BAB. BAB berapa kali? 20 kali. 20 kali. Pasiennya itu langsung ngomong, Mas saya diare. Tahu diare? Tahu. Diare adalah Fatimah yang tadi dijelaskan. Diare adalah kondisi seseorang BAB lebih dari 3 kali atau bisa sampai dari 20 kali. Mungkin nggak 20 kali, apa persis itu 20 kali? Pernah diare? Belum pernah diare? Aku sih sama teman. Serius belum pernah diare? Luar biasa. Diare itu penyakit umum. Saya pun sudah pernah diare. Maksud kalau yang belum pernah diare, saya perjelas definisi diare. Diare adalah kondisi kalian buang air besar 3 kali atau lebih dari 3 kali dalam 1 hari atau 24 jam, disertai plus konsistensi atau bentuk, mohon maaf, kotoran manusia, kotoran kalian itu Iya. atau lu, nah itu diare. Tapi kalau kalian cuma BAB biasa 3 kali 4 kali tapi nggak cair, nggak lunak, berarti belum diare. Fix dia diare adalah kalau cair atau lunak. Di Wibowo ada berapa? 26 poli. Pernah dengar kata poli? Ya. Amira sakit mata. Matanya merah. Padahal bayi yang matanya merah sakit mata. Oh, Amira. Matanya merah. Ternyata sakit mata.
Berarti dia ke poli kandungan atau poli mata? Mata. Telinganya telinganya dikit itu. Terus tenggorokannya misalkan hidungnya kembang kepis sendiri. Ke poli mata atau poli THT? THT. Apa poli THT? T yang pertama adalah Telinga. hanya T yang kedua bukan telinga kanan, hidung telinga kiri. Telinga, hidung, tenggorokan. Ternyata di Kami Joshua ada 26 poli atau tempat persiapan orang-orang konsultasi untuk rawat jalan. Di dalam gizi, paru-paru, mata, dan sampai ada namanya poli jiwa. Baru ngomong poli jiwa langsung ketawa, jangan-jangan Pak. ya. Pak, Dan yang terakhir klinik vaccine. Sekarang saya mau bagi 3 kelompok ya, langsung mendekat 3 kelompok. Sepertinya kelompok 1 adalah ini dengan ini, kelompok 2 ini dengan ini satu, ini kelompok dengan yang 2 belakang, kelompok 3 itu paham? Pak. Oke, silakan minum. Oke, yang ini kelompok 1 karena kelompok 2, yang ini kelompok 3. Saya bagi kelompok menjadi 3. Di sini ada nama poli-poli rumah sakit. Saya akan beri tugas di kelompok 1 yaitu poli THT. Nah, catat dulu tugasnya bagaimana. Kelompok 1 kelompok poli THT. Kelompok 2 turun jauh poli jiwa. Iya Paham tahu. atau bingung? Iya. Dan ketiga poli Mata. dan tugasnya bagaimana? Pegang HP semua. Silakan digunakan HP-nya secara bijak untuk mencari pengertian dari kelompok 1 mencari pengertian poli THT, kelompok 2 mencari pengertian poli jiwa, kelompok 3 mencari pengertian poli A. Selain mencari pengertiannya, cari juga infrastruktur atau sarana prasarana yang ada di poli THT, sarana prasarana yang ada di poli jiwa, sarana prasarana yang ada di poli A. Kan THT itu terkait telinga, hidung, dan tenggorokan. Misalkan ada alat apa yang untuk memeriksa telinga. Oke, silakan Om Bimpa menentukan yang pertama maju, dan yang kedua dan yang ketiga. Yang gugur berarti yang pertama dulu ya. Oke, poli jiwa pertama. Yang kedua, silakan. Keras yuk. Kedua, kelompok THT. Yang ketiga, kelompok. Oke, teman-teman, mari kita sama-sama dengarkan presentasi dari poli jiwa. Poli jiwa adalah layanan kesehatan yang menyediakan pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan konsultasi untuk berbagai penyakit kejiwaan. Poli jiwa dapat ditemukan di rumah sakit atau klinik kesehatan dengan spesialisasi dalam kesehatan mental dan psikiatri. Sarana dan prasarana APD, hand sanitizer, alat deteksi dini gangguan penglihatan, alat deteksi dini gangguan pendengaran, otoskop, sterilisasi alat desinfektan. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok kedua. Ada pertanyaan untuk kelompok jiwa, silakan dari kelompok Poliana. Poli jiwa bisa nggak nyembuhin orang yang benar-benar sakit mental sampai mental sembuh? Jawabannya bisa menyembuhkan orang yang sakit mental sampai sembuh ya. Oke. Solusinya itu gimana? Salah satu solusi yang paling gampang bisa kita lakukan itu bisa konsultasi, terapi, dan lain sebagainya. Oke, terus dulu Kak Tina. Telinga dan tenggorokan memiliki fungsi penting seperti mendengar, bernafas, mencium aroma, berbicara, serta menelan makanan dan minuman. Saat ada gangguan yang berkaitan dengan 3 bagian tersebut, dianjurkan untuk menemui dokter
otoskop, aksesoris audiometer, laringskop, timpanometer, radiologi, alat operasi minor, uang pemeriksaan CHT. Daerah pertanyaan untuk poli THT silakan. Untuk poli anak, apakah poli THT dari puskesmas? Ada. Ya, oke. Terus ada lagi pertanyaan dari poli jiwa? Otoskop itu apa? Otoskop itu apa? Otoskop itu alat untuk memeriksa telinga. Cukup terus dulu buat kelompok yang nanya poli anak ada? Oh iya baru ya. Oke, silakan selanjutnya. Mari kita presentasikan dari kelompok poli anak. Silakan kelompok. Poli spesialis anak adalah layanan pemeriksaan dan pengobatan terhadap bayi dan anak sakit langsung oleh dokter spesialis anak yang berkompeten di bidangnya. Pemberian kepada anak agar dia tidak takut atau tantrum saat kita periksa. Oke, dulu. Terima kasih buat poli anak. Oke, selebihnya prosedur buat kita semua. Silakan. Boleh kembali ke duduk masing-masing, boleh dihadap ke depan lagi. Oke anak-anak, kita sudah selesai diskusi kelompok tadi. Saya membagi kalian menjadi 3 kelompok. Ada kelompok poli THT, ada kelompok poli jiwa, dan ada kelompok poli. Apakah poli THT ada di puskesmas? Ya, apakah poli THT ada di puskesmas? Biasanya kalau di puskesmas itu poli THT, poli mata itu menjadi satu poli. Bahasanya poli U. Tapi kalau puskesmasnya tingkatnya udah besar, skalanya besar, kalau dia ada polinya masing-masing. Ya, tapi biasanya kalau mau lebih spesifik langsung ke rumah sakit. Kalau di puskesmas dia hanya ada poli umum. Di situ juga bisa THT, mata, kandungan. Pokoknya itu jadi poli U. Oke. Sekarang ada pertanyaan lagi tadi untuk poli jiwa. Ya kan, apakah penyakit kejiwaan itu bisa benar-benar sembuh? Ada poli jiwa, ada rumah sakit jiwa. Orang yang dengan gangguan jiwa dia bisa sembuh atau tidak? Bisa. Tapi tidak ada yang bisa menjamin apakah suatu saat nanti dalam waktu yang akan datang gangguan jiwanya akan kambuh kembali. Jadi itu tergantung dari traumatik yang dia rasakan, pengaruh yang dia rasakan, dan treatment yang dia lakukan. Jadi orang dengan gangguan jiwa itu bisa sembuh total, tapi sewaktu-waktu dia bisa kambuh kembali. Kenapa bisa kambuh kembali, Pak? Mana tahu lingkungannya yang membuat dia kambuh kembali. Orang dengan berperilaku, resiko berperilaku kekerasan saja itu bisa kita sebut ke arah sana dengan orang yang dengan gangguan jiwa. Bapak Bayu diam dulu. Tahu-tahu ketek telinganya. Bapak Bayu diam. Tahu-tahu tendang kursi. Saya berperilaku kekerasan atau tidak? Tidak ada pemicu dari lingkungan, tendang kursi, tahu-tahu mukulin orang. Itu bisa mengarah ke orang dengan gangguan jiwa. Jadi orang dengan gangguan jiwa kalau misalnya bisa sembuh, bisa. Tapi dia juga bisa kambuh. Makanya biasa ketika dia dijemput dan dia udah boleh pulang, dia tetap akan minum obat. Yang dimana biasanya sifat obat itu adalah obat penenang. Oke, tadi ada pertanyaan lagi juga dari pemohon ke kelompok poli anak. Ya. Apa aja yang dilakukan di poli anak ya? Kalau perawat, kan kita ngomongin perawat karena kalian calon asisten perawat. Apa yang dilakukan perawat di poli anak? Ya sama, melakukan perawatan bedanya kepada anak, khusus kepada anak. Kalau orang dewasa tarik tangannya pasang infus nggak masalah. Kalau anak-anak kecil orang tangan apa sih nak? Nggak bisa. Bentar ya nak, bentar lagi pasang infus nggak bisa. Harus ada pendekatan yang berbeda. Sama orang dewasa, Pak, mohon maaf ini nggak bisa masuk infusnya. Ke tangan sebelahnya lagi Pak ya. Pak, mohon maaf nadinya masih nggak ketemu. Di lehernya coba Pak ya. Maaf Pak, masih nggak bisa ketemu. Nah kalau anak kecil nggak mungkin begitu nah. Bisa pasang infus di leher? Enggak. Di kaki? Bisa. Bisa. Tapi kalau anak kecil gitu nah, nangis bawahnya. Nangis. Makanya tadi ada sarana prasarana, snack, mainan. Anak kecil biasa pendekatannya mungkin jarum-jarum atau alat yang aman. Boleh, nggak apa-apa dia kalau pegang. Walaupun kita harus dampingi supaya dia merasa aman dengan alat itu.
Jadi nggak bisa tangan kanannya nggak bisa diinpus, pindah tangan kirinya lagi, pindah kakinya lagi, kasihan kan? Kita pegang tangannya dia udah nangis, apalagi mau pindah kita. Jadi pendekatannya beda. Nah kalian nanti akan ada praktek di Poliana. Kalian untuk bisa dekat sama anak caranya apa? Harus belajar suka dengan. Jadi silakan nanti tugas diskusinya yang dipresentasikan di depan, dikumpulkan di Google Drive kelas. Silakan nanti salah satu bikin link Google Drive kelas, tugasnya dikumpulkan ke situ, baru dikirimkan ke saya. Terakhir, menurut kalian bagaimana guru selaku saya dalam menyampaikan materi? Apakah menyenangkan? Apakah menurut kalian guru dalam menyampaikan materi apakah menyenangkan dan mudah gimana? Menyenangkan. Ya, silakan. Oke, terima kasih anak-anak sudah diisi refleksi di depan. Nanti silakan lembar jawaban refleksinya di foto dan di-upload dari Google Drive yang tadi. Ya, selanjutnya kita akan ketemu lagi di pertemuan minggu depan masih membahas tentang lawan minat dan alat darat. Oke, jadi teman-teman, ketika nanti kalian ke depannya akan mengalami kesulitan lagi, hambatan yang akan kalian alami, ingat jika Tuhan membawamu ke suatu perjalanan, maka Dia akan membantumu untuk lewat. Ya, sekian, terima kasih banyak. Mari kita ucapkan alhamdulillah pada hari ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.